Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah kesehatan, kelancaran, keberkahan, dikaruniai kesempatan, dikaruniai ilmu, dikaruniai iman Islam. Semoga kita ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai, marilah kita selalu membaca Al-Fatihah sebelum memulai ngaji dan juga membaca sholawat, terkhusus sholawat Nuril Anwar. Maka dari itu, sebelum melanjutkan, silahkan membaca sholawat Nuril Anwar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya informasikan terkait dengan keimanan kita kepada qadha dan qadar. Secara umum, qadha itu adalah pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadha itu pengetahuannya Allah, kehendaknya Allah dari apa yang sudah, yang masih ataupun yang belum. Kalau qadar itu qadarnya Allah, takdirnya Allah. Maqdir yakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu adalah takdirnya Allah. Takdirnya Allah adalah yang ada pada diri kita. Jadi Allah mengetahui, sebelumnya Allah sudah menetapkan bahwa kita nanti mempunyai anak yang baik. Itu pengetahuan qadha-nya sebelum kita menikah. Setelah kita menikah, kita mempunyai anak yang baik. Lah itu takdirnya Allah. Jadi qadha itu adalah ketetapan atau kehendak, qadar apa yang ada, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan dua hal ini, sebelum nanti saya simpulkan ada cerita bagus ya. Jadi secara umum qadha dan qadar ini tidak boleh disangkut pautkan dengan lah kalau sudah saya ini melakukan kejelekan berarti ya dari Allah. Nah, itu nggak boleh. Memang seluruhnya, semuanya itu dari Allah. Kulluhu lillah. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di Allah semua yang ngatur. Akan tetapi Allah memberikan kita akal. Allah memberikan aturan-aturan yang sudah kita ketahui. Kita bisa memikir, kita mempunyai hati nurani, yang hati nurani tadi mempunyai keinginan untuk lebih baik. Pasti. Hatta penjahat pun mereka mempunyai keinginan untuk lebih baik. Akal kita sudah bisa mengukur mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya sudah ada ukurannya, sudah ada pengetahuannya. Maka dari itu, thalabul ilm fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib. Jadi semuanya itu menjurus pada kemauan diri untuk lebih baik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat ini harus benar-benar difahami
bukan pada Allah yang menunggu manusia. Secara hakikatnya semuanya dari Allah, iya. Kalau semuanya dari Allah, Allah kan sudah memberi kita akal. Seharusnya kita harus bisa berpikir lagi. Tidak serta-merta langsung mengembalikan pada Allah. Semuanya kan ditakdirkan oleh Allah, nggak seperti itu. Itu salah, itu pemikiran yang salah. Bahkan kalau ada yang sampai berpikir seperti itu, pikirannya itu lebih jelek daripada apa yang nanti akan dia lakukan. Contoh, saya minum saya ini sudah takdir Allah. Pikiran seperti itu, pemikirannya sendiri itu jelek, apalagi minumnya. Nauzubillah min dzalik. Itu sudah termasuk dosa besar dan bisa jadi dikatakan musyrik. Karena sudah tidak mengimani dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Jadi di dalam keimanan kita, di dalam segi teologi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Imam Abu Mansur al-Maturidi, Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau meyakini ada dua pemikiran, yaitu yang pertama ada manusia ini diberikan kekuatan Qadariyah dan Jabariyah. Jadi manusia ini masih diberikan kekuatan untuk merubah dirinya sendiri. Dengan pemikiran, oh ini baik, ini buruk, dia bisa memilah dan memilih. Dan dia bisa melakukannya, mempunyai kekuatan. Itu yang harus dilakukan oleh manusia. Kalau itu dilakukan, berarti baik. Jadi, walaupun Allah punya kehendak, tapi Allah menghendaki manusia mempunyai kehendak. Jadi dari kehendak Allah, manusia bisa berkehendak. Bisa berkehendak sendiri. Manusia menentukan mana yang lebih baik, mana yang dia kerjakan, yang ingin dia kerjakan, dan yang tidak mau dia kerjakan. Nah, kalau kita meyakini semuanya dari Allah, itu Mu'tazilah namanya, tidak boleh. Jadi pemikiran yang itu salah. Gitu. Jadi Allah memberikan kita jalan untuk berpikir, untuk berusaha. Ya, jadi kita harus berusaha menjadi yang lebih baik. Jangan sampai kita akhirnya saya melakukan kemaksiatan karena Allah, tidak boleh. Allah sudah memberikan jalan. Berdoa itu merubah takdir. Ya usaha. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak. Wala ta'asu mir rahillah. Jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita sudah melakukan kejelekan, taubat kepada Allah. Menyesali perbuatannya. Terkait dengan qada dan qadar ini, ada cerita yang sangat gampang dan sangat mudah sekali difahami oleh kita sebagai orang awam di dalam kitab Asfuriyah. Ya. Ini kitab Asfuriyah, ini yang ada maknanya. Kalau ada makna yang ini biasanya sulit membacanya karena Arabnya tidak jelas ya. Itu wahukia Al-Imam Az-Zahid Sayyidi Al-Mufti rahmatullah alaih an abihi Al-Mufti rahmatullah alaih. Diceritakan dari Imam Az-Zahid yang menjadi mufti daripada ayahnya yang seorang mufti juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, inna Musa salawatullah alaihi naji rabbah faqala ya rab halakta khalqan warabat. Nah, ini apa ini? Enggak jelas. Waratabtahum bi ni'matik warazakik thumma taj'aluhum yawmal qiyamati fi narika. Fa Allah ta'ala ilaihi anna ya Musa kum fazra' zar'an fazra'ahu wasaqahu wa qama عليه حتى حصده ودسه فقال له ما فعلت بزرعك يا موسى قال قد رفعته قال الله تعالى فما تركت منه شيئا قال يا رب ما تركت إلا ما لا خير فيه قال الله يا موسى فإني أدخل النار ما لا خير فيه قال موسى
Nah ini. Qala ma huwa qala alladzi istanqifu yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada intinya seperti ini. Diceritakan daripada Imam Zahid ya, seorang mufti, bahwasanya Nabi Musa bermunajah kepada Allah. Nabi Musa bermunajah menyampaikan hal yang dikeluh kesahkan oleh Nabi Musa. Ya Allah, kenapa engkau memasukkan manusia ke neraka, sedangkan engkau yang mendidiknya, engkau yang mentakdirkannya baik dan buruk, engkau juga yang memberi mereka makan, engkau juga yang mematikan. Kenapa ya Allah, kok enggak semuanya masuk surga saja? Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa diminta untuk menanam tumbuhan. Ya mungkin dalam satu riwayat ada yang menyampaikan tomat ya, pokoknya tumbuhan yang berbuah. Akhirnya setelah ditanam oleh Nabi Musa, dirawat dengan baik, diberi pupuk, disiram setiap pagi dan sore, terus seperti itu. Ada hama, diberi pupuk lagi. Akhirnya setelah itu panen. Setelah panen oleh Nabi Musa alaihissalam diambil, dipanen ya. Tadi yang baik-baik diambil, dimasukkan keranjang. Yang busuk ada ulatnya dibuang oleh Nabi Musa. Hanya ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang kau lakukan Musa? Saya memanen ya Allah. Saya memanen, kalau dia bagus saya ambil. Tapi kalau dia jelek, busuk atau kecil nggak berbuah, ya saya buang. Katanya Allah, sama seperti aku wahai Musa. Sama. Jadi manusia-manusia itu yang baik masuk surga, yang jelek masuk neraka. Kenapa? Iya, saya yang menciptakan mereka, saya yang memberikan mereka makan, minum, memberikan mereka nikmat, memberikan mereka cobaan. Cobaan yang saya juga memberikan kepada mereka. Tapi saya juga memberikan mereka tuntunan, ajaran, akal untuk berpikir, kesempatan untuk bertobat, semuanya. Akan tetapi ada orang-orang yang masih belum sadar, masih belum mau. Akhirnya orang-orang itulah yang nanti akan masuk neraka. Siapa yang orang-orang tidak mau itu? Di kitab ini disebutkan orang-orang yang tidak mau adalah orang-orang yang tidak mau menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi oleh karena itu, secara umum semua qada dan qadar itu dari Allah ya. Kita harus mengimani itu. Hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai akal, kita mempunyai tangan untuk menengadah ke atas berdoa, kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, ya berbuat baik, kita bertobat, kita melakukan yang terbaik. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar, setelah berdoa, dia bertawakal, Allah yang akan menjadi wakilnya. Innallaha balighu amri. Allah, semuanya adalah Allah yang menyampaikan seluruh perkara itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar, dan Allah lah yang membuat segala sesuatu itu terjadi. Oleh karena itu, kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai Allah, kita harus berdoa, kita harus berikhtiar. Jangan sampai kita pasrah dari rahmat Allah, ta'asu min rahmatillah. Makanya itu terkait dengan qada dan qadar. Allah memberikan kita akal, kita harus berbuat baik. Demikian dari saya. Semoga kita semua dikaruniai oleh Allah kesempatan, kekuatan untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang baik dan menghasilkan kebaikan, kesuksesan dalam segala hal, keberkahan zahir batin fid din wad dunya wal akhirah. Demikian dari saya. Alhamdulillah angsulana afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.